Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohimatul Maisyarah, NPM 2022 0201000128. Saya semester 6 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Di sini saya akan memilih topik tentang Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau yang disebut juga dengan EIGRP. Dosen mata kuliah Bapak Mas Dukil Ma'ruf, mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut. Jadi, routing protokol terbagi menjadi dua. Yang pertama EGP atau Exterior Gateway Protocol, di mana EGP ini merupakan protokol yang digunakan untuk routing antar organisasi. Misalkan, bisa digunakan untuk BGP. Kemudian routing protokol yang kedua yakni IGP atau Interior Gateway Protocol, di mana IGP ini digunakan untuk routing dalam satu organisasi atau satu jaringan otonom atau disebut juga dengan AS. IGP ini memiliki dua macam atau dua jenis. Yang pertama yakni static, yang kedua yakni dynamic. Pada IGP dynamic juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu distance vector, di mana distance vector ini menggunakan RIPv1, merupakan protokol sederhana dan tidak mendukung FLSM. Yang kedua yakni IGRP, protokol lama dari Cisco, lebih baik dari RIP. Kemudian ada juga RIPv2, pengembangan dari RIPv1 sudah mendukung LVSM. Dan yang terakhir yakni EIGRP, versi lebih canggih dari IGRP, gabungan dari distance vector dan juga link state. Jadi kita akan membahas EIGRP ini yang merupakan sudah penyempurnaan dari IGRP. Yang sebelumnya IGRP ini hanya menggunakan dynamic distance vector, dan kemudian disempurnakan lagi, EIGRP ini sudah menggunakan hybrid atau penggabungan dari distance vector dan juga link state. Link state ini menggunakan algoritma Jigsaw, dan nantinya EIGRP ini menggunakan algoritma dual. Oke, lanjut ke pengantar EIGRP. Poin pertama, routing protokol yang hanya diadopsi oleh perangkat router Cisco. Ya, benar sekali. Dan ini berhubungan dengan poin yang kedua, karena hanya diadopsi oleh perangkat router Cisco, maka perangkat router Cisco ini hanya bisa digunakan antar sesama router Cisco. Jadi misalkan router yang lain seperti Mikrotik dan lain sebagainya itu tidak bisa saling kolaborasi dengan perangkat router Cisco tersebut. Poin ketiga, menggabungkan fitur dari protokol distance vector dan juga link state atau disebut juga dengan protokol hybrid karena penggabungan dari dua fitur protokol. Poin selanjutnya yaitu menggunakan RTP atau Reliable Transport Protocol untuk komunikasi antar router. Yang terakhir yakni jumlah maksimum HOP adalah 225 hop dibandingkan dengan routing RIP hanya maksimal 15 hop. Maka dari itu, EIGRP ini sangat cocok untuk jaringan yang lebih luas atau sangat bagus sekali untuk jaringan yang berskala besar. Berikutnya, apa yang disebut dengan distance vector yang merupakan jenis dari dynamic tadi. Protokol routing yang menitik beratkan pada jarak dan arah. Di dalamnya melakukan pemutusan routing terdekat ditentukan pada jarak dan arah terdekat atau hop count. Yang tadi untuk EIGRP maksimal hopnya itu yaitu sejumlah 225. Kemudian setiap router akan mengirimkan routing table ke router terdekat tanpa mengetahui topologi atau bagaimana mereka terkoneksi. Distance vector tidak mampu melihat topologi yang ada di belakang network terdekatnya. Terakhir, update dikirim setiap 30 detik yang bisa menyebabkan load CPU atau maksimum dari kinerja CPU menjadi lebih tinggi. Selain CPU
kerja maksimumnya tinggi juga memakan bandwidth yang besar. Secara default, distance vector merupakan kelas full IP. Kemudian apa itu link state? Yang pertama, protokol routing yang menitik beratkan pada perhitungan metrik cost yang akan kita pelajari selanjutnya. Yang kedua, melakukan pertukaran informasi antara jaringan dan membangun topologi table. Setiap router akan menggunakan jigsaw algorithm atau algoritma jigsaw untuk menghitung route terbaik dalam setiap tujuannya. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya EIGP ini yang merupakan protokol hybrid antara distance vector dan juga link state. Untuk distance vectornya, EIGRP ini menggunakan poin pertama dan juga menggunakan link state pada poin pertama, poin kedua. Mengapa poin ketiga tidak digunakan pada EIGRP? Karena EIGRP akan menggunakan algoritma dual untuk menentukan rute terbaik untuk menjaga keamanan dan kelancaran jaringan data. Lanjut pada slide berikutnya, yakni kita masuk pada perhitungan metrik EIGRP. Menggunakan beberapa parameter untuk menghitung metrik. Yang pertama bandwidth, delay, reliability, load, dan juga MTU. Akan tetapi, pada EIGRP ini hanya mengaktifkan bandwidth dan juga delay. Jadi, poin 3, 4, dan 5, reliability, load, dan MTU itu dinonaktifkan karena hanya bandwidth dan delay yang diaktifkan. Jadi ini ya, defaultnya itu yang diaktifkan hanya bandwidth dan delay. Kemudian metrik dihitung dengan rumus yang mempertimbangkan parameter di atas untuk menentukan jalur terbaik. Paket update dikirimkan secara multicast. Jadi defaultnya di sini 224.0.0.10. Parameter penyusun nilai metrik EIGRP. Untuk bandwidth ini atau diberikan kode K1. Merupakan sebuah ukuran dari kemampuan maksimal interface perangkat dalam mengirimkan data per detik. Jadi data di sini dihitung berapa bit per detik atau BPS. Data per second. Kemudian untuk delay di sini diberi tanda K3. Mengapa bandwidth dan delay dulu yang dijelaskan? Karena bandwidth dan delay ini yang merupakan metrik yang aktif daripada 3 metrik yang lain. Delay merupakan sebuah nilai perkiraan yang menyatakan waktu lamanya data akan dikirimkan lewat jaringan dari sebuah interface ke router tetangga. Jadi, delay ini merupakan nilai perkiraan. Nilai perkiraan lamanya waktu data yang akan dikirimkan lewat jaringan antar router. Nilai delay interface, bandwidth interface yang pertama yaitu 10 Mbps, itu disebut juga dengan Ethernet. Untuk lama delaynya itu memakan waktu 1000. Kemudian fast Ethernet dengan interface 100 Mbps memiliki delay 100. Untuk big Ethernet 1 GB itu memakan delay 10 dan 10 GB Ethernet memakai waktu 10 delay. Kemudian masuk pada metrik yang selanjutnya, itu reliability. Diberikan tanda keempat. Merupakan sebuah nilai yang menyatakan tingkat keberhasilan sebuah router dalam mengirimkan paket. Nilai yang paling bagus dari reliability ini 255 atau 255 atau maksimum dari reliability 100%. Berbeda dengan load atau di sini memiliki tanda K2. Load ini memiliki kebalikan dengan reliability, di mana apabila 40/255 artinya beban interface-nya 16% itu lebih baik daripada 255 atau 255 artinya beban interface-nya itu 100%, itu kurang baik. Berbeda dengan reliability yang tadi dijelaskan.
Load ini merupakan sebuah nilai yang menyatakan seberapa besar beban interface untuk proses transfer data. Jadi load di sini tidak boleh mencapai 100% maksimum dari load. Kemudian yang terakhir MTU atau maksimum transfer unit, diberi tanda K5. Merupakan nilai yang menyatakan besar kapasitas data yang bisa dikirimkan oleh sebuah interface. Untuk Ethernet MTU ini memiliki maksimum 1500 byte setiap kapasitas data yang bisa dikirimkan. Apabila data yang dikirimkan itu misalkan 3000 byte, jadi itu perlu dibagikan dua kali atau dibagi dua begitu. Bisa disebut juga dengan segmentasi. Jadi segmentasinya ini dibagi dua, ya. Ada segmentasi 1 dan juga ada segmentasi 2. Karena apa? Untuk MTU ini maksimumnya itu 1500 byte. Jadi untuk 3000 byte itu harus dibagi dua. Untuk segmentasi 1 1500 dan segmentasi 2 itu 1500 juga. Jadi totalnya 3000 byte begitu. Berlanjut pada cara kerja EIGRP. Yang pertama, Neckbore Race Discovery, di mana EIGRP mencari dan membangun hubungan antar router atau neckboard. Yang kedua, topologi exchange, router bertukar tabel topologi. Yang ketiga, best path calculation, menggunakan dual untuk memilih jalur terbaik. Jadi tidak menggunakan algoritma Diksha, tetapi menggunakan algoritma dual. Yang keempat, routing table update table routing jika terjadi perubahan. Karena tadi mendukung protokol transport, menggunakan RTP, Reliable Transport Protocol, untuk komunikasi antar router. Masuk pada struktur tabel EIGRP. Yang pertama, neckboard table, yaitu kegunaannya untuk menyimpan informasi tentang router tetangga secara langsung. Di sini, neckboard table itu mengirimkan paket hello antar router satu dengan router yang lain. Contohnya seperti ini. Router 1 akan mengirimkan paket hello ke router kedua. Apabila router ini berfungsi dengan baik, maka router kedua ini akan membalas paket hello yang tadi kepada router yang pertama. Jadi, router pertama ini memiliki tetangga router 2, begitu. Antar router EIGRP akan mempertukarkan paket hello, say hello terlebih dahulu, perkenalan begitu maksudnya. Kemudian, topologi table menyimpan semua jalur yang dipelajari dari tetangga. Barusan untuk neckboard table ini mencari tetangga, apakah ada tetangga, apakah ada teman router yang lain, begitu maksudnya. Setelah itu masuk ke topologi table, menyimpan semua jalur yang dipelajari dari tetangga. Nah, masuk di sini. Jadi, setelah saling say hello antara router 1 dan router 2 dan juga router lainnya, maka akan disimpan pada tabel topologi. Nah, setelah masuk pada tabel topologi dari antar berbagai router yang sudah say hello barusan, di sini akan menggunakan algoritma dual untuk mencari rute terbaik. Baru kemudian setelah mendapatkan rute terbaik menggunakan algoritma dual, jalur terbaik tersebut akan disimpan pada tabel routing. Jadi setelah algoritma dual ini bekerja, mendapatkan beberapa jalur atau rute terbaik, setelah itu rute terbaik akan disimpan pada tabel routing. Jadi kesimpulannya, tabel tetangga menyimpan informasi tetangga, kemudian disimpan pada tabel topologi. Kemudian dalam tabel topologi ini akan mengerjakan algoritma dual untuk mencari rute terbaik. Kemudian rute terbaik tersebut akan disimpan pada tabel routing. Contoh jaringan EIGRP. Di sini ada router A, router B, dan router C. Mereka saling berhubungan dan bertukar informasi menggunakan EIGRP. Setiap router membangun hubungan tetangga atau yang disebut juga dengan neckboard table dengan router yang lain. Ini termasuk pada pekerjaan neckboard table. Kemudian mereka bertukar informasi jalur terbaik agar semua data bisa mengalir dengan cepat dan aman. Setelah
antar router memiliki hubungan dengan router yang lain, maka disatukan pada tabel topologi atau topologi table yang kemudian akan menghasilkan rute atau jalur terbaik menggunakan algoritma dual yang kemudian akan disimpan pada routing table. Kalaupun ada jalur yang terputus, EIGRP otomatis mencari jalur alternatif tanpa perlu konfigurasi manual. Perangkat keras pendukung EIGRP. Sudah dijelaskan dari awal bahwasannya EIGRP ini hanya mendukung untuk perangkat Cisco. Jadi untuk perangkat pendukung juga itu harus disesuaikan dengan perangkat Cisco. Jadi tidak bisa perangkat router yang lain seperti MikroTik dan lain sebagainya. Perangkat yang pertama yakni Cisco 2901 Integrated Service Router. Router ini dirancang untuk kantor cabang kecil hingga menengah, menawarkan layanan keamanan, mobilitas, dan data dengan performa yang tinggi. Yang kedua, itu Cisco 1941 Integrated Service Router, ideal untuk kantor cabang kecil. Router ini menyediakan layanan terintegrasi dengan keamanan yang ditingkatkan dan konektivitas kabel opsional. Yang ketiga, yakni Cisco 2811 Integrated Service Router, menawarkan fleksibilitas tinggi dengan dukungan untuk berbagai modul dan antarmuka. Cocok untuk kebutuhan jaringan yang kompleks, jadi bisa untuk jaringan yang lebih luas. Yang terakhir, Cisco 3825 Integrated Service Router, dirancang untuk memberikan layanan data dan keamanan dengan biaya yang efisien, cocok untuk usaha kecil dan menengah. Perbandingan EIGRP dengan protokol lain. Jadi, dalam Internal Gateway Protocol atau IGP itu ada beberapa protokol. Yang pertama ada EIGRP, yang kedua ada RIP, dan kemudian ada OSPF. Untuk tipe protokol sendiri, EIGRP menggunakan hybrid gabungan antar distant protokol dan juga link state. Untuk RIP hanya menggunakan distant vector dan OSPF hanya menggunakan link state. Kecepatan konvergensi EIGRP ini sangat cepat, RIP lambat, dan OSPF cepat. Skalabilitas EIGRP ini tinggi, RIP ini memiliki skalabilitas rendah, dan OSPF tinggi. Fitur load balancing EIGRP ini mendukung N-equal cost, dan RIP hanya mendukung equal cost, sama dengan OSPF hanya equal cost. Untuk pengguna bandwidth, EIGRP ini efisien. Untuk RIP boros karena broadcast update penuh. Dan untuk OSPF cukup efisien, hanya beberapa perubahan. Kemudahan konfigurasi EIGRP ini cukup mudah. RIP sangat mudah. Barangkali RIP ini memiliki konfigurasi yang cukup sederhana daripada EIGRP. Dan OSPF ini cukup kompleks, barangkali lebih rumit daripada EIGRP dan juga RIP. Untuk dukungan VSLM, yang awalnya IGRP itu tidak mendukung VLSM, karena dilakukan penyempurnaan dari IGRP ke EIGRP, menambah enhance, jadi mendapat dukungan dari VLSM karena terjadi penyempurnaan tersebut. Untuk RIP juga mendukung, akan tetapi versi RIP V2, dan juga untuk OSPF ini mendukung VLSM. Untuk algoritma routing, EIGRP menggunakan dual disphasing update algorithm, RIP menggunakan Bellman-Ford, dan OSPF menggunakan Jigsaw atau SPF algorithm. Algoritma routing ini digunakan untuk mencari rute atau jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Kelebihan tambahan dari EIGRP yang pertama, autentikasi update dengan recovery cepat. Jadi apabila ada topologi yang terputus, itu akan melakukan recovery dan memperbaiki otomatis tanpa konfigurasi manual. Untuk RIP ini sangat sederhana, dan OSPF topologi lebih terstruktur. Jadi ya saling berhubungan, karena tadinya kemudahan konfigurasi ini cukup kompleks, karena ini topologinya lebih terstruktur. Jadi pastinya akan bekerja lebih kompleks atau lebih banyak